Halo saudara Superadio, berjumpa kembali di podcast Superadio yang saat ini berada di Master Olahraga Indonesia. Berbeda dengan episode sebelumnya saudara. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yang begitu menginspirasi, yaitu second runner up Putri Nusantara Indonesia yang jauh-jauh datang dari luar kota hanya untuk ngobrol bersama kita saudara. Seperti apa keseruannya, kita akan langsung kulik bersama saya Anjani yang akan menemani Anda di episode kali ini. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Selamat siang Kak. Halo, selamat siang. Sebelumnya terima kasih ya sudah menyempatkan hadir di podcast Superadio. Terima kasih kembali sudah diundang di sini. Sama-sama. Oh ya, gimana nih kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah ya, sehat. Terus memang agak hektik sedikit hidup ini. Oh iya. Kalau boleh tahu nih Kak, kan banyak yang bilang kalau tak kenal maka tak sayang nih. Oke. Jadi boleh nggak perkenalan sedikit? Oke, boleh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kun Latifah. Saya second runner up Putri Nusantara Indonesia tahun 2024. Di sini saya diundang sama teman-teman dari tim Superadio buat podcast hari ini. Terima kasih banyak ya udah diundang Kak. Suatu kesempatan yang besar, kesempatan baru buat saya juga. Kesempatan juga sih buat kita Kak. Oh iya nih Kak, enaknya dipanggil Mbak, Kak, atau gimana nih? Panggil Kak aja nggak apa-apa deh. Oh siap. Ayo saudara, kali ini Anjani bersama Kak Kun yang saat ini kemarin sempat menyandang gelar sebagai second runner up Putri Nusantara Indonesia. Sebelumnya selamat ya Kak. Terima kasih. Saudara, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, saya dan saudara Superadio ini sedikit penasaran deh Kak tentang apa itu Putri Nusantara Indonesia, lalu sudah berapa lama berjalan dan benefit apa yang didapatkan. Oke. Aku di sini mau jelasin tentang Putri Nusantara. Sebenarnya namanya Putra Putri Nusantara Indonesia. Kita tuh di bawah naungan dari YASPI, Yayasan Pemuda Prestasi Indonesia. Tuh. Jadi di PPNI ini, Putra Putri Nusantara ini, kita singkat jadi PPNI ya teman-teman. Di sini ini kita menaungi ada pendidikan, pariwisata, budaya dan juga lingkungan seperti itu. Wah, keren juga ya Kak ya. Oh ya, lalu bisa diceritakan nggak Kak sedikit tentang perjalanan Kak Kun hingga akhirnya meraih gelar second runner up Putri Nusantara Indonesia. Lalu apa yang membuat Kak Kun termotivasi dan ikut ajang kemarin? Oke, kalau soal motivasi itu, kalau boleh jujur ya, ini awalnya tuh kan aku dari kecil tuh udah pengen banget mengabdi ke negara gitu. Waduh, kayak tinggi banget gitu ya. Tapi kan kalau disanding sama aku yang nggak tinggi-tinggi banget, jadi kalau ngabdi negara kan nggak mungkin kayak jadi tentara, polisi. Jadi aku ngambil ke jalan yang lain. Jadi duta itu salah satu cara aku kayak ngerasa, oh bisa nih kayaknya aku mengabdi ke negara, pokoknya ke tanah airku dengan cara aku jadi duta, dengan cara aku memperkenalkan daerahku gitu. Jadi sebelum aku jadi Putri Nusantara Indonesia ini kan aku membawa nama Jawa Timur dulu. Jadi di sana di ajang di nasional itu aku ngebawa nama Jawa Timur. Di sana aku jelasin nih, kalau aku jelasin itu dikasih waktu cuman nggak sampai 5 menit ya buat jelasin tentang Jawa Timur. Kadang kan kita tahu Jawa Timur tuh banyak, luas banget dan pariwisatanya itu banyak. Kita kan harus menjelaskan dari yang kalau aku jelasin dari timur ke barat itu kan banyak banget ya, dari Ngawi sampai ke Banyuwangi itu kan runtut banget, itu setiap daerah punya ciri khas masing-masing. Jadi aku nggak mungkin jelasin satu persatu. Jadi aku hanya menjelaskan beberapa yang ikonik banget kayak apa? Madura, waktu aku jelasin tentang Madura, terus Mojokerto sama Banyuwangi. Di situ kan bener-bener tempat yang kayak ikonik banget ya, kayak Madura. Kalau kita tahu Madura itu, kalau di luar sana banyak yang tahu Madura itu kayak Vrindavan, tapi sebenarnya kalau kita mengulik lagi itu kan sebenarnya banyak banget budaya yang bisa kita ambil, terus kebiasaan yang mungkin yang ada yang baik yang bisa kita ambil gitu loh, terus wisata-wisata juga yang belum terekspor lagi. Terus di Mojokerto, kalau ke Mojokerto kan kita tahu nih pusatnya Mojopahit kan di Mojokerto ya Kak. Jadi itu banyak banget dari situ tuh pariwisatanya nggak cuma soal tempat ini pariwisata yang dibangun, enggak, tapi kan dari sejarah juga. Nah gitu. Jadi terus kalau di Banyuwangi kita tahu event besar Indonesia yang di Banyuwangi itu ada apa? Ada yang Gandrung Sewu itu besar banget, dan memang tahun kemarin 2 tahun kemarin aku kesempatan datang ke Gandrung Sewu dan memang itu
Masya Allah banget, bener-bener bagus banget, memang bener-bener 1000 penari itu nari di pinggir pantai yang waktu itu memang kebetulan lagi tinggi banget ombaknya, jadi kayak wah Masya Allah banget, juga. bener. Jadi itu tadi di sini kan aku, jadi sebelum aku jadi Putri Indonesia, Putri Santai Indonesia itu aku membawa nama Jawa Timur dulu. Aku membawa nama Jawa Timur ke kancah nasional, kayak aku mempresentasikan banget gimana sih. Iya, jadi selain aku sebagai representasi, aku juga memperkenalkan gimana sih Jawa Timur itu sebenarnya gitu. Itu tadi saudara seputar perjalanan Kak Kun hingga meraih gelar second runner up Putri Nusantara Indonesia. Lalu ada nggak Kak kisah menarik atau tantangan tersendiri untuk Kak Kun selama menjalani peran ini? Nah, kalau tantangan itu setiap sesuatu pasti ada tantangannya dong Kak. Jadi gini, sebenarnya itu yang susah dari mendapatkan gelar itu bukan mendapatkan gelarnya, tapi mempertahankan gimana kualitas kita tentang gelar ini gitu loh. Jadi aku nggak cuman tentang aku ikut ajang, aku mempresentasikan tentang Jawa Timur terus aku selesai sudah. Enggak. Jadi di sini tantangannya justru gimana cara aku mempertahankan kualitas aku, bagaimana aku mempertahankan gelar ini gitu loh. Jadi karena kebetulan aku kan juga ngajar ya Kak ya. Aku juga ngajar di side job aku, selain aku mahasiswi, aku juga ngajar. Nah di situ tuh kalau di kebetulan nih Kak, waktu aku ikut ajang ini, aku tuh ngambil tentang bagaimana pendidikan yang merata. Jadi nggak anak-anak zaman sekarang itu kan kita di generasi yang banyak banget kita mencari tahu di digital, era digital ini. Jadi aku bagaimana memperkenalkan ke anak-anak, terutama menurut aku ya, gimana tentang budaya, pariwisata, terus juga warisan-warisan di Jawa Timur ini, bagaimana dengan cara mereka mencari di digital itu, di internet gitu. Nah, jadi tantangan aku sebenarnya bagaimana mengajak anak-anak muda zaman sekarang itu mencari tahu terus mempelajari apa aja yang ada di Jawa Timur ini. Jadi kayak gini, kita kan harus, kalau kata orang-orang kita harus melestarikan gitu. Tapi kalau melestarikan aja, tapi kalau nggak ada bukti nyatanya tuh sama aja gitu loh. Kayak cinta kalau nggak ada buktinya kan sama aja bohong ya Kak gitu loh. Gimana ini saudara? gitu. Jadi aku ngajak mereka buat cinta sama tanah air ini, cinta sama Jawa Timur ini terutama dengan cara mencari tahu, mempelajari dan juga melestarikan. Wah keren sih saudara. Kisah menarik dan tantangan dari Kak Kun tersendiri. Lalu Kak Kun bisa berbagi sedikit tidak mengenai program atau kegiatan yang Kak Kun jalani untuk mempromosikan budaya Jawa Timur? Itu tadi, jadi aku mulai dari yang paling rendah dulu. Langsung waktu aku mengajar kayak ayo kita mempelajari tentang ini. Yang ini tuh, selain itu aku juga kan beberapa kali ke daerah-daerah yang lagi ada event. Kayak contohnya waktu itu aku yang ke Banyuwangi, terus waktu itu ada di Pacitan, ada tentang apa itu, pokoknya di Pacitan ada kesenian. Terus kalau enggak gitu paling deket nih, kadang itu setiap Sabtu Minggu ada kegiatan Cadur Hasim. Nah itu juga ada, biasanya ada teatrikal, ada drama musikal juga, terus ada juga kepada ludruk juga ada gitu. Jadi itu mungkin salah satu contoh kita memanfaatkan apa yang ada di disediakan sama pemerintah untuk melestarikan budaya begitu. Jadi kayak aku nggak cuman cari tahu, nggak cuman ngomong aja, tapi aku juga datang ke tempat itu buat gimana sih keadaan yang maksud itu event-event budaya gimana sih yang harus aku tahu, yang harus aku pelajari gitu. Jadi nggak cuman belajar dari internet aja, tapi kita harus terjun langsung seperti itu. Termasuk keren sih Kak caranya, programnya gitu. Lalu pastinya kan ada pengalaman tersendiri untuk Kak Kun yang didapatkan selama menjadi second runner up Putri Nusantara Indonesia ya. Nah, boleh nggak sedikit berbagi pengalaman yang paling berkesan menurut Kak Kun tersendiri? Pengalaman berkesan ini kan, kalau misalkan semenjak sebagai ini Putri Nusantara kan hitungannya aku masih baru ya Kak, karena aku baru ajang itu November kemarin. Kalau pengalaman berkesan tentu saja waktu aku kegiatan grand final itu. Jadi kan sebelum grand final saya kan karantina. Aku karantina nih. Berapa hari ya? 3 hari aku karantina. Itu tuh benar-benar ketemu sama anak satu Indonesia. Oh, jadi perwakilan setiap provinsi gitu di Jakarta kemarin. Jadi itu benar-benar berkesan banget, kayak aku bisa. Jadi aku nggak cuma mempelajari tentang Jawa Timur aja, aku juga belajar tentang Jawa Tengah, dari Kalimantan, Sumatera, Sulawesi itu belajar semua. Jadi kayak wah ternyata yang selama ini aku kayak mikir Kalimantan jauh, tapi ternyata di Kalimantan kok temanku datang dari Kalimantan itu mereka menceritakan Kalimantan begini-begini, wah bagus ya ternyata ya. Terus Sulawesi juga, jadi kayak
Jadi kayak yang jauh-jauh itu kita merasa kayak deket karena kita tahu gitu. Oh iya betul. Itu berkesan banget sih. Selain aktivitas sebagai runner up Putri Nusantara Indonesia nih Kak, apa aja kegiatan yang Kak Kun sedang jalani saat ini? Oke. Jadi aku sudah sempat singgung dikit ya. Aku sekarang jadi mahasiswi semester 8 ini kalau sekarang ini. Waduh, semangat ya Kak. Iya, lagi skripsian teman-teman, mohon doanya banget gitu. Jadi aku selain sebagai mahasiswi, aku juga apa hitungannya kalau kata zaman sekarang tuh freelance. Oh, freelance. Nggak freelance juga sih sebenarnya, aku ngajar tetap sebagai guru ekstra pramuka di salah satu SMP di Sidoarjo. Gitu. Wah, termasuk Kak Kun ini ya. Menjalani banyak sekali selain menjadi second runner up Putri Oh Nusantara. iya dong, harus dong, karena selagi kita masih muda, masih banyak energi, kita harus menggali semuanya gitu. Berarti loh. seimbang antara akademik sama Harus dong, harus balance, hidup harus balance dong, karena dari keluargaku pun kayak gitu. Jadi keluarga itu benar-benar mendukung apapun kegiatanku, yang penting harus balance antara pendidikan sama kegiatan di luar gitu. sebagai ini Kak, kan Kak Kun ini kemarin sempat meraih gelar second runner up Putri Nusantara Indonesia. Lalu bagaimana rencana Kak Kun untuk memperkenalkan dan melestarikan keanekaragaman pendidikan, budaya, pariwisata di Indonesia ini? Tentunya kita sekarang kan lagi di era digital ya. Pasti yang paling utama kita di pikiran kita dari digital pasti apa, lewat media sosial. Betul. Jadi Terus menggunakan Android kita dengan sebaik mungkin dong. Ya lewat Instagram terutama, contohnya kayak Instagram itu tuh seberapapun followers kamu kan kita bisa memperkenalkan itu. Jadi kayak entah itu kamu cuman nge-repost dari sesuatu postingan di setiap berbagai daerah, atau kamu membuat konten tentang itu juga sama aja kamu memperkenalkan gitu loh. Apa arti second runner up Putri Nusantara Indonesia bagi Kak Kun tersendiri? Oke. Second runner up itu kan bukan juara 1 tapi juara 3. Iya. Aku di posisi 3 besar. Tapi bukan berarti aku tidak mendapatkan tanggung jawabnya sama. Jadi kita meskipun kita bukan juara 1 teman-teman, tapi kita tetap punya tanggung jawab yang sama, yaitu memperkenalkan daerah kita masing-masing, memperkenalkan dan juga bagaimana kita mengajak teman-teman, terutama pemuda-pemuda zaman sekarang ini untuk melestarikan yang ada di daerah kita masing-masing. Terutama aku kan basicnya Jawa Timur, jadi aku punya tanggung jawab besar ini untuk memperkenalkan dan juga melestarikan yang ada di Jawa Timur. Begitu. Jadi tanggung jawabnya Kak Kun ini bagaimana caranya mendorong generasi muda ini ya? Benar. Ya dong, karena kan kita lagi bonus demografi ya, lagi yang demografi yang kita di sekarang ini kan lagi banyak banget pemuda-pemuda yang umur efektif gini kan, harus itu karena banyak itu tadi kita harus mendorong. Oh gimana sih mereka tuh tahu, terus mereka tuh melestarikan gitu. Oh, ya. Lalu kan sebagai runner up Putri Nusantara Indonesia nih Kak, pasti Kak Kun memiliki banyak harapan untuk masa depan di Indonesia, khususnya untuk generasi muda. Apa yang ingin Kak Kun sampaikan terhadap generasi muda, kesan dan pesan gitu Kak? Oke. Untuk generasi muda ya, teman-teman generasi muda, pemuda-pemuda yang sepantaran aku atau adik aku dan sebagainya, Gen Z lah intinya, Gen Z ya, terutama Gen Z. Kita sekarang lagi di masa-masa Gen Z. Tolong banget ya, kita itu sebagai pemuda harus lebih kreatif. Jadi kita punya tanggung jawab untuk mencari tahu apa sih yang ada di daerah kita, terus kita juga harus mempelajari apa sih yang ada di daerah kita, dan juga kita harus melestarikan itu. Karena kalau tidak, kita bakal lama-lama kehilangan itu. Kayak sekarang kan banyak banget ya, contohnya Kak kayak yang mulai nih yang diakuin sama negara tetangga kebudayaan kita. Iya. Nah, kita jangan sampai kayak gitu. Jadi dengan cara apa? Kita harus mengetahui itu dan kita harus melestarikan itu, karena biar itu sebagai pegangan kita gitu loh. Kalau misalkan dari penduduk negaranya aja nggak tahu tentang budaya itu, tapi jadi kalau negara lain mengakuisisi ya bukan kesalahan mereka juga, jadi salah kita juga. Kenapa kita nggak tahu itu punya kita gitu loh. Jadi itu tadi kita harus cari tahu, mempelajari dan juga melestarikannya. Ada 1 atau 2 kata yang ingin Kak Kun sampaikan tidak untuk para pendengar Super Radio yang ingin mengikuti jejak Kak Kun ini, siapa tahu? Waduh. Kalau pesannya sih, selagi masih muda, coba apapun yang kalian mau, yang kalian bisa, yang kalian sanggup. Selagi itu masih bisa balance antara kehidupan kalian, ikuti aja. Karena tua itu pasti, tapi muda itu sungguh banyak tantangannya.
Nah, itu tadi Jadi- saudara pesan dari Kak Kun. Betul. Itu tadi percakapan inspiratif bersama Baik, runner-up Putri Nusantara Indonesia, Kak Kun. Semoga cerita yang telah dibagikan dapat memberi inspirasi dan motivasi bagi kalian semua saudara, terutama generasi muda di luar sana. Jangan lupa untuk terus mencintai dan melestarikan budaya kita, karena budaya adalah identitas kita sebagai bangsa negara Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan podcast ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat Indonesia dan salam merdeka.